Saifuddin, manakah kitab suci yang lebih pantas dilenyapkan ayat-ayatnya, lebih kejam perintah Tuhannya? Mari kita lihat. Untuk menilai Tuhan itu baik atau jahat harus dilihat perintah Tuhan secara keseluruhan. Jangan menjadi munafik ketika menilai Al-Quran dan pura-pura buta ketika ratusan ayat yang super kejam terdapat dalam kitab sucimu. Menilai Tuhan tidak hanya cukup melihat 33 tahun perilaku dan ajaran Tuhanmu ketika jadi manusia dan tutup mata dengan kejahatan ajaran Tuhan selama ribuan tahun sebelum jadi manusia. Rekam jejak ajaran kejam sadis Tuhan Saifuddin dapat dilihat dalam kitab Perjanjian Lama, begitu juga dalam Perjanjian Baru. Saifuddin mengkritik ayat bela diri dalam Al-Quran dan melupakan ayat yang mengatur hukum perang setelah bela diri dimenangkan umat Islam. Al-Quran kitab suci pertama yang membuat aturan perang yang berperi kemanusiaan, dan ini beda dengan perintah Yesus sebelum jadi manusia yang mengajarkan dan membuat perintah perang yang tidak berperi kemanusiaan, di mana seluruh musuh harus dibunuh, tua muda anak-anak bahkan binatang pun harus dibunuh. Ulangan pasal 13 ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Sangat berbeda dengan Al-Quran yang mewajibkan umatnya untuk berperang membela diri dari musuh yang berkhianat dan memerangi Islam dan tidak boleh melampaui batas. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, wanita, anak-anak, termasuk merusak alam. Perhatikan baik-baik Saifuddin perbedaan mendasar ayat perang dalam Al-Quran dengan Injilmu. Al-Baqarah ayat 190, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Saifuddin sangat jelas dalam ayat Al-Quran, Tuhan mengajarkan kami untuk bela diri. Ini bukti Tuhan kami mengajarkan kami tidak berperilaku bodoh dan konyol. Ditampar minta tampar ulang, dengan kata lain dibunuh minta bunuh yang lain. Ajaran Tuhan kami tidak konyol. Saifuddin, hai Saifuddin, katanya kamu dibimbing Roh Kudus. Tapi anehnya mengapa Roh Kudusmu tidak menunjukkan kalimat dalam ayat Al-Quran yang terpampang jelas, jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Jika mereka lebih dulu mengusir maka usirlah mereka. Bukan ajaran goblok diusir kemudian minta usir lagi atau mengasihi orang yang mengusir. Terus keadilan Tuhan itu letaknya di mana, Saifuddin? Bukankah kalian berteriak apa yang ditanam maka itu yang akan dituai? Jika tidak mau disakiti maka jangan menyakiti. Jika kalian tidak mau Islam bertindak seperti kalian, makan berhentilah menghina, menfitnah dan menghujat Islam. Jika kamu menganggap ayat ini kejam, maka sama artinya kamu menganggap seluruh negara di dunia ini memiliki aturan dan undang-undang yang kejam, karena seluruh negara memiliki undang-undang bela negara dan membentuk angkatan perang yang bertujuan untuk membela negara dari musuh yang menyerang. Saifuddin pasti akan ngeles perintah Tuhan super kejam dalam Injil itu tidak berlaku lagi karena terdapat dalam Perjanjian Lama. Ini cara ngelesnya orang munafik. Walau kalian berteriak tidak berlaku sampai darah keluar dari mulut kalian, tidak akan mampu menghapus rekam jejak kejahatan ajaran Tuhanmu selama ribuan tahun. Ingat, apa yang tertulis dalam Injil Perjanjian Lama adalah rekam jejak perintah kejam yang pernah diajarkan Tuhanmu sebelum jadi manusia. Masih ngeles?
Mari buka perintah Tuhanmu ketika jadi manusia. Buka Lukas pasal 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Hanya karena ambisi jadi raja Tuhanmu memerintah pembunuhan. Lalu di manakah ajaran kasihi musuhmu? Perintah Yesus dalam Lukas 19 ayat 27 ini dilarang keras dalam Islam. Jangankan membunuh, mencari jabatan dengan cara yang tidak baik saja dalam Islam dilarang. Jadi Saifuddin, sebelum kamu mengurus kitab suci agama lain, urus dulu kitab sucimu yang menjadi inspirasi perampasan dan pembunuh bangsa dan tanah Palestina. Inspirasi poligami tak terbatas pertama di dunia, inspirasi penjajahan pertama di dunia, dan inspirasi genosida pertama di dunia. Ingat, konten ini hanya untuk mengajarkan kejujuran, sportivitas kepada kalian yang mengklaim dibimbing Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus tidak akan pernah membimbing kalian berperilaku seperti Saifuddin dan MKC yang hidupnya dihabiskan untuk berkata bohong, menfitnah dan menghina agama lain. Jika tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Jika tidak mau orang lain membahas agamamu, maka jangan bahas agama lain. Cukup bahas agamamu. Bukankah kalian berkata, apa yang ditanam, maka itu yang akan dituai?